Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Lin Fosen. Ya, apa kabar kalian? Tentunya baik-baik saja dan selalu sehat selalu. Ya, kali ini saya secara pribadi ingin memberitahukan kepada masyarakat luas yang ada di seluruh Indonesia. Berhati-hatilah bermain dalam trading platform yang tidak jelas. Terutama 51 Coin, BitDD, ya, Bizo FX, iFinex, dan lain-lainnya. Ya. Tentunya sekarang ini kebanyakan mereka itu pintar. Ya. Pintar untuk membuat satu program. Di mana program tersebut mereka sudah menyediakan untuk khusus tujuannya hanya satu, menipu. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah mengenai pembayaran, bila mana kita dapat profit, pembayaran bagaimana kok sepertinya lancar? Ya, itu adalah penipu yang eksklusif. Ya, itu adalah penipu yang eksklusif. Di mana mereka menggunakan modal. Ya, modal awal mungkin 2M atau 3M, kasih dulu kepada orang WD, ya, atau orang mau narik profit, ya, namanya withdrawal atau disingkat WD, dikasih dulu gitu. Tetapi setelah menjalani beberapa minggu, bahkan sebulan 2 bulan, mereka langsung close, ya, atau mungkin langsung tutup, withdrawal tidak bisa gitu, ya. Nah, ini ada juga yang terjadi di 51 Coin baru-baru ini. Ya, tanggal 19 September. Hati-hati saudara-saudariku. Mereka banyakkan apa yang tadi saya sebutkan nama-nama platform itu adalah sebenarnya buatan dari Indonesia. Ya, kita tidak bilang bangsa Indonesia jelek, tidak. Tapi ada sebagian oknum-oknum yang karena terpepet dengan situasi ekonomi sekarang ini dan ditambah dengan keterampilan mereka, ditambah lagi dengan kecerdasan mereka, bukan dipergunakan untuk yang baik, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang menipu masyarakat. Ya, sehingga terjadilah sirkulasi penipuan yang tiada habis-habisnya. Karena mereka itu adalah sindikat penipuan. Ya, jadi saudara-saudariku yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan cara mereka menipunya. Ada yang bagian programmer, ada yang mereka sandiwara sebagai member, sebagai anggota. Jadi kalau misalnya ada terjadi apa-apa, pasti salah satu anggota bilang, udah tenang aja begini. Atau mungkin kalian belum tahu, saya sudah mulai tahun sekian gitu. Ya, padahal platform itu baru dibuat gitu. Ya, ini banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan juga ada yang katakan guru signal, ya. Ya, maksudnya guru signal itu signal yang diberikan oleh seorang guru yang ngakunya dari Australia, dan ngakunya dari Singapura, ngakunya dari Malaysia. Totalnya ujung-ujungnya ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jakarta Utara, Telegong, ya. Ada juga yang dari beberapa tempat lainnya, daerah lainnya, gitu. Ini sebenarnya kita tahu, ya, bahwa mereka itu adalah sindikat penipuan. Jadi mereka punya timing. Ya. Selain dari guru signal, ada yang juga sebagai ketua leadernya, ya. Jadi tolong para penonton yang setia ini dengarkan. Jangan coba-coba memainkan satu platform yang memang dana yang tersimpan di platform tersebut. Ini saya garis bawahi dulu. Jangan dicoba-cobakan lagi. Karena kalau misalnya Anda mau coba, silakan saja dengan trading yang lain di mana uang Anda itu harus ada di exchanger. Itu baru aman. Gitu ya. Nah, 51 Coin yang ada contoh seperti Mr. Lee Yung Xiang, ya, di mana ada di Facebook tuh Lee Yung Xiang. Itu foto juga belum tentu foto yang benar. Ngakunya dia dari
Singapura. Ya, tapi waktu di Facebooknya ngaku dia tulisnya bahasa Indonesia. Alexon katanya, yang tadi dari Australia. Dia sebagai guru kontraknya. Tapi buktinya itu tidak ada sama sekali. Memang kelihatannya disiplin, tapi bisa saja Alexon itu hanya sebuah nama. Atau mungkin ada seorang lain yang namanya bukan Alexon, tapi ngakunya Alexon sebagai penganalis kita. Atau sebagai analis kita. Nah, platformnya itu buatan mereka sendiri, di mana mereka bisa menentukan buy kapan, sell-nya kapan. Jadi seakan-akan kalau kita dari luar ingin memainkan ya candlestick-nya dan segalanya, itu pasti otomatis belum tentu hal itu benar. Ibaratnya kita bisa menang, mungkin kali ini kita bisa menang $100, tapi mungkin lain kali kita main sendiri dengan candlestick yang kita mungkin punya skill yang lain, platformnya itu akan hancur. Di mana hancur duit kitanya, bukan hancur di platformnya, hancur duit kitanya. Jadi tolong perhatikan saudara-saudariku. Ya, yang tercinta ini, jangan sembarangan kita main lagi. Cukup, ya. Cukup sampai di sini dan hati-hatilah. Karena di mana mereka menipu, pasti adanya namanya kesempatan. Ya, kesempatan bagi siapa? Ya bagi para trader-trader di mana trader itu merasakan sudah menikmati hasilnya segini dan merasakan profitnya bisa dapatnya besar ya, dan juga otomatis mereka berboyong-boyong untuk daftar gitu. Tapi para member itu tidak merasakan bahwa itu sudah masuk perangkap. Ya, mungkin perangkapnya itu ada yang tergantung dari masa berlangsungnya. Ya, dan saya katakan tadi mungkin ada yang penipu eksklusif, mungkin mereka punya 2-3 M di mana bisa jangka waktunya bisa 5 bulan, bisa 6 bulan gitu ya. Ada mungkin yang katakan pas-pasan cuma berapa ratus juta modalnya ya. Penipu yang ekspas ya, ibaratnya eksklusif pas-pasan gitu ya. Nah, di mana mereka punya momennya itu hanya membayar beberapa orang sebagai bukti gitu ya. Tapi udah nggak lama lagi satu atau 2 bulan langsung scam gitu ya. Mereka jangan dipikir hari ini kalian hancur ya. Hari ini kalian merasakan kesal dengan platformnya mereka. Kalian protes lewat media sosial. Kalian lapor ke polisi. Kalian lapor. Mereka tinggal ganti bro. Karena mereka sudah satu paket. Gitu loh. Mereka sudah satu paket. Jadi kita belajar dari pengalaman saja. Gitu ya. Kita tidak perlu untuk mengecilkan hati kita. Aduh, uang saya ini, waduh, uang saya kena ditipu lah dan segalanya. Ya sudahlah. Karena semua perdagangan pasti ada risikonya. Betul ya? Nah, jadi ini yang saya tanamkan kepada kalian semua, ya. Berhati-hatilah dalam memainkan trading, ya. Trading yang betul-betul trading, di mana trading itu tersebut susah kelihatannya. Tapi yang mana betul-betul bisa kita bedakan dari platformnya, dari sistemnya, dari marketing plan-nya, itu semuanya kita bisa lihat. Gitu ya. Semoga kalian ini bisa bermanfaat buat kalian semua untuk pemberitahuan ini dan semoga kalian bisa lebih cerdas dalam memilih platform-platform yang bagus ya. Dan sebelum saya akhiri, ingatlah pesan ya. Jangan sia-siakan waktu. Bila mana Anda punya dana, jangan sia-siakan waktu untuk mencari platform yang tepat. Bila mana Anda tidak punya dana, Anda mulai bangkit dan Anda mulai untuk melihat platform yang mana yang bagus. Kita lihat dulu, jangan langsung sembarangan. Kalau memang ketemu dalam platform yang tidak yang kurang bagus, kelihatannya seperti platform-platform bikinan sendiri dan segalanya, gampang bro. Caranya gampang. Kita main seminggu 2 minggu cabut saja udah. Karena mereka rata-rata. Coba kita kita ambil satu resume bahwa di mana platform-platform tersebut kebanyakan scamnya pasti sebulan, 2 bulan gitu ya. Pasti main bulan gitu ya, nggak ada main minggu. Nah ini hati-hati sekali bro ya. Itu dicamkan. Dan pesan saya kedua adalah marilah kita untuk melihat lebih jauh lagi. Namanya profit yang besar itu memang sangat menggiurkan. Tetapi waktu kita memainkan, kita tidak tahu bahwa kita sudah masuk perangkap itu. Dan ketiga, kita mesti lebih hati-hati. Kalau bila mana ada
di antara anggota ada yang teriak, memang ini begini, 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 itu perlu Anda camkan, itu adalah anggotanya nih. Gitu ya. Jadi ini adalah sedikit penipuan. Nah, ada sekarang penipuan yang jenisnya berbeda-beda. Setelah beraksi, ada yang katakan ini MC-kan, ada yang kabur ya, ada yang sampai dia stopkan WD-nya ya. Alasannya, you harus selesaikan sekian-sekian USDT-nya atau dolarnya gitu. Ini mau kan ini juga ada juga penipu ya, udah tahu penipu, tapi dia mengakunya nggak merasa salah. Nah, ini contoh di 51 Coin. Saya pribadi nih pernah gitu ya. Sedikit curhat dikit ya buat Anda semua. Waktu itu ada terjadilah pada saat itu stage 1 di mana sebenarnya kejadian tersebut itu sebenarnya sudah kita prediksi sebenarnya. Cuman karena lihat gurunya bagus ya, di mana wah sangat disiplin dan segalanya. Ya kita percaya-percaya aja ya itu dengan satu kata yaitu manut gitu ya. Menurut saja dengan dia. Tapi setelah kita lihatin ya ada kalanya ada kecurangan gitu ya. Pas kecurangan terjadi adalah pada saat dia menggunakan Mr. Liu. Yang aku ya ada Mr. Liu, ada Alex Sean, ada Mr. Lee, ada Hambaker gitu ya. Itu semuanya itu kelompokan semua, bro. Gitu ya. Ingat, saya berani sebutkan karena saya ada bukti. Ya. Karena kenapa? Karena kalau orang yang bukan anggotanya, setidaknya ibaratnya siapapun, yang penting dia nggak bakal komentar banyak. Dia yang penting cuannya, bukan banyak komentarnya. Gitu loh. Betul? Nah, jadi saudara-saudari, waktu Anda tahu kejadian tersebut, dia sengaja kan habis stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 4 ke 5. Ya, contoh saya pribadi, saya udah merasakan gentar pada saat itu. Ini apa benar atau tidak ya? Ada sedikit keraguan. Pada saat itu memang tidak enak. Ya, tidak enak sekali. Punya feeling lah, udah punya feeling sendiri. Tapi ya karena kita percaya begitu saja, ya kita masukkan saja ya. Ternyata yang kelima juga loss. Setelah udah loss, otomatis satu kelompok yang sekitar 580 lebih, kalau tidak salah hampir 600 ya kurang lebih ya anggotanya, pada teriak semua. Wah, sampai ada yang ngomong kasar, ada yang ngomong maki, ada yang ngomong kotor, ada yang ngomong apa, campur aduk bro semuanya ya. Tapi yang herannya adalah kok pemimpinnya kayaknya nggak tahu diri gitu. Artinya you harusnya udah tahu begini ya lu nggak usah suruh buka lagi, main lagi lah gitu loh. Namanya maling tetap maling. Kalau orang yang mau main masih mau main lagi, meskipun hasil itu dari rebate kah atau apa, itu namanya bebek dungu. Benar yang dikatakan Pak Chandra Teja itu benar, bebek dungu itu. Kenapa? Karena kalau kita udah tahu dia maling, tetap maling, nggak mungkin bisa dirubah. Karena orang yang belum pernah dihukum, ya dihukum berat gitu, dia nggak mungkin kapok-kapok. Percaya ya. Jadi ingat pesan saya ya, tolong hindari hal-hal semacam itu. Bila mana Anda masih mainkan, bila mana Anda masih teruskan di 51 Point, itu adalah bebek dungu yang belum pernah saya ketemukan. Ya, kenapa? Itu terserah haknya orang. Ya mungkin ada yang berpikir nggak apa-apa lah, yang penting saya dapat modal saya kembali lagi nggak apa-apa. Ya, mendingan kalau saya pribadi adalah saya memainkan sesuatu itu dengan platform yang lain. Walaupun modal saya sudah hilang di situ, tapi saya main yang lain. Setidaknya saya tidak sakit hati. Gitu. Bukan berarti pendendam, bukan berarti kita benci, bukan. Karena kita tidak mau ditipu lagi. Begitu ya. Jadi tolong diperhatikan secara seksama ya. Kita yang penting adalah mau cari cuan. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, untuk bisa meningkatkan taraf kehidupan kita, ya. Siapa tahu bisa jadi orang kaya dan akhirnya menjadi orang konglomerat karena mainkan ini kan gitu. Siapa sih yang tidak mau beli Ferrari? Siapa sih yang tidak mau beli rumah mewah? Itu kan hanya impian saja, bro. Tapi langkah-langkahnya kita mesti tahu bagaimana kita jalaninnya. Oke, siap. Nah, cukup sampai di sini para saudara-saudari yang berbahagia di sini. Ingat pesan saya, jangan lupa Anda ceroboh, Anda lengah, disikat.
Jadi kalau ketemu platform begitu, Anda tinggal pilihan. Ya, Anda mau disikat atau menyikat duluan. Gitu ya. Oke. Tetapi kalau ada platform yang lebih bagus, ya lebih baik ambil yang bagus saja. Lebih aman, lebih nyaman, tidur pun enak. Gitu ya. Daripada kita always worried. What for gitu loh. Kita main kita untuk nyaman kok. Ya. Oke, thank you very much for you. Ya. Ini adalah pesan. Bila mana ada yang kurang suka, mungkin mau nyampaikan kepada 51 Point, tidak apa-apa. Ya, Bit Dede mau dilaporkan nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena Bit Dede udah tutup. Ya udah ganti platform yang lain, udah menipu yang lain lagi, cara lain ya. Nah, EVNext juga sama, udah pada pindah. Tapi kebetulan saya hanya kenanya di Bit Dede sama di 51 Point sama Bizo. Bizo itu ngakunya orang barat, katanya orang Kamboja. Ya, IP address itu tidak bisa dibohongin, ya. Banyak ngaku-ngakunya saya dari Singapura, mungkin dari Singapura nama dapurnya kali ya. Ada yang dari Australia, ya mungkin Australia Apple ya, Apple-nya bukan Australianya ya. Itu biasa nggak banyak kan ngomong-ngomong pret semua gitu ya. Jadi buat apa kita lihat, itu adalah money game bro, gitu loh. Adalah money game yang kita ya harus menjaga-jaga keuangan kita, apalagi cari uang itu susah ya sekarang ini, betul ya. Jadi harus hati-hati, oke? Setuju semuanya? Ya, hati-hatilah karena kita lengah pasti disikat. Sebelum Anda lengah, sebelum Anda disikat, mendingan kita sikat duluan. Habis kita main dengan modal besar, kita cabut semuanya, beres sudah. Oke? Itu pelajaran buat kita semua. Thank you very much for your attention. Yeah, don't forget subscribe this channel. Okay, thank you very much.